Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari Prodi Informatika kelas IF 202. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai psikologi humanistik sebagai salah satu topik dalam mata kuliah Estetika Humanisme Universitas Saber Asia. Psikologi humanistik merupakan salah satu aliran psikolog yang memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang, memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, serta selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Di era modern seperti sekarang, ketika banyak orang mengalami tekanan akademik, pekerjaan, maupun kehidupan sosial, pendekatan psikologi humanistik menjadi sangat penting karena mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki nilai, martabat, dan kesempatan untuk terus bertumbuh. Pada video ini saya akan membahas pengertian psikologi humanistik, tokoh-tokohnya, konsep utama, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan estetika humanisme, serta kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, psikologi humanistik adalah aliran psikolog yang berkembang sekitar tahun 1950-an sebagai kritik terhadap dua aliran besar sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Behaviorisme lebih menekankan perilaku yang dapat diamati, sedangkan psikoanalisis lebih berfokus pada dorongan bawah sadar manusia. Psikologi humanistik hadir dengan pandangan berbeda. Aliran ini melihat manusia bukan hanya sebagai objek yang dikendalikan lingkungan ataupun naluri semata, tetapi sebagai individu yang memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan kemampuan untuk berkembang. Menurut psikologi humanistik, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik apabila mendapatkan lingkungan yang mendukung. Karena itu, pendekatan ini sering disebut sebagai psikologi yang berpusat pada manusia atau human-centered psikologi. Tokoh-tokoh psikologi humanistik yang pertama ada Abraham Maslow. Beliau terkenal dengan teori hierarki kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan. Pertama, kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Kedua, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial yaitu kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Keempat, kebutuhan penghargaan atau penghormatan dari orang lain. Kelima adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan tingkatan tertinggi, yaitu ketika seseorang mampu berkembang seluruh potensi yang dimilikinya. Menurut Maslow, seseorang akan lebih mudah mencapai aktualisasi diri apabila kebutuhan dasar sebelumnya telah terpenuhi. Yang kedua ada Carl Rogers, tokoh yang memperkenalkan konsep person-centered terapi atau terapi yang berpusat pada individu. Beliau percaya bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun, kemampuan tersebut akan berkembang apabila lingkungan memberikan 3 hal penting, yaitu pertama, empati, kedua, kejujuran, lalu ketiga, penerimaan tanpa syarat atau unconditional positive regard. Artinya, seseorang dihargai bukan karena prestasi atau kekurangannya, tetapi karena dirinya sebagai manusia. Lalu, konsep-konsep utama psikologi humanistik. Ada beberapa konsep utama dalam psikologi humanistik antara lain yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah proses pengembangan seluruh potensi diri. Misalnya, seseorang yang memiliki bakat di bidang teknologi terus belajar hingga menjadi programmer profesional, atau mahasiswa yang terus meningkatkan kemampuan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu ada kebebasan memilih.
Manusia memiliki hak menentukan pilihan hidupnya, walaupun dipengaruhi lingkungan. Keputusan akhir tetap berada pada individu. Karena itu, setiap orang bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil. Lalu, pengalaman pribadi. Psikologi humanistik percaya bahwa pengalaman setiap orang berbeda, tetapi tidak semua orang akan memberikan respon yang sama terhadap suatu kejadian. Oleh karena itu, penting untuk memahami sudut pandang setiap individu. Lalu ada nilai positif manusia. Psikologi humanistik percaya bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk berkembang, berbuat baik, serta memperbaiki dirinya apabila memperoleh kesempatan. Lalu hubungan psikologi humanistik dengan estetika humanisme. Dalam mata kuliah estetika humanisme, manusia dipandang sebagai makhluk hidup yang memiliki nilai moral, etika, kreativitas, dan kemampuan. Psikologi humanistik mendukung pandangan tersebut. Manusia bukan sekadar mesin yang bekerja tanpa tujuan. Manusia memiliki impian, cita-cita, perasaan, dan kreativitas. Estetika humanisme mengajarkan bahwa keindahan tidak hanya terdapat pada karya seni, tetapi juga pada sikap menghargai sesama manusia. Ketika seseorang membantu orang lain, menghormati perbedaan, dan mengembangkan dirinya secara positif, maka nilai-nilai humanisme telah diterapkan. Lalu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, psikologi humanistik dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pertama, dalam pendidikan. Guru tidak hanya memberikan materi pelajaran, guru juga membimbing karakter dan membantu siswa menentukan potensi terbaiknya. Mahasiswa juga didorong untuk berpikir kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Kedua, dalam dunia kerja. Pemimpin yang menerapkan psikologi humanistik akan menghargai pendapat karyawan. Mereka memberikan kesempatan berkembang, pelatihan, dan lingkungan kerja yang sehat. Akibatnya, produktivitas dan loyalitas karyawan meningkat. Ketiga, dalam kehidupan sosial, yaitu menghargai pendapat orang lain, mau mendengarkan tanpa menghakimi, menolong sesama, menjaga komunikasi yang baik, semua ini merupakan contoh penerapan psikologi humanistik. Dalam kehidupan pribadi, sebagai mahasiswa, kita perlu mengenali kemampuan diri, terus belajar, memperbaiki kekurangan, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu tantangan di era digital, saat ini teknologi berkembang sangat pesat. Media sosial sering membuat seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya rasa percaya diri, kecemasan, bahkan stres. Psikologi humanistik mengingatkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Kesuksesan bukan ditentukan oleh banyaknya pengikut di media sosial. Kesuksesan adalah ketika seseorang mampu berkembang sesuai potensi dirinya, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Karena itu, kita perlu meningkatkan teknologi secara bijak dan tetap menjaga kesehatan mental. Kesimpulannya di sini adalah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa psikologi humanistik merupakan pendekatan psikologi yang menempatkan manusia sebagai individu yang memiliki nilai, kebebasan, tanggung jawab, dan potensi untuk berkembang. Tokoh utama seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers memberikan pemahaman bahwa setiap manusia mampu mencapai kehidupan yang lebih bermakna apabila memperoleh kesempatan untuk berkembang. Nilai-nilai tersebut, nilai-nilai psikologi humanistik juga sangat selaras dengan estetika humanisme karena sama-sama menghargai martabat manusia, kreativitas, empati, serta pengembangan diri. Sebagai mahasiswa Universitas Cyber Asia, kita diharapkan tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga menjadi pribadi yang memiliki karakter baik, mampu menghargai orang lain, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.